Halo semuanya, video ini merupakan video tutorial MySQL. Di sini saya akan menggunakan command prompt untuk mempraktekannya. Pertama ada pengertian kursor. Kursor merupakan fitur dari stored procedure di mana kursor mampu melakukan iterasi sepanjang row data dari suatu tabel. Kursor tidak disarankan karena relatif lambat. Jadi apabila ada cara lain selain kursor, dapat menggunakan cara lain tersebut. Prasyarat untuk belajar kursor adalah wajib paham stored procedure terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang stored procedure. Stored procedure adalah objek rutin yang tersimpan pada database MySQL yang dapat digunakan untuk menggantikan sekumpulan perintah. Jadi stored procedure dapat digunakan berulang kali dan digunakan apabila ada query yang sama dan berulang. Semua DML dan DDL data dapat digunakan di stored procedure. Lalu untuk pemanggilan stored procedure dapat dipanggil dengan perintah call. Nah, di sini adalah sintaks untuk membuat create stored procedure. Yang pertama kita akan mengganti delimiter. Delimiter adalah penanda bahwa itu adalah tanda dari akhir perintah query. Defaultnya delimiter itu menggunakan titik koma. Di pertama kita akan mengganti delimiternya menjadi double slash seperti ini. Selain double slash juga dapat menggunakan yang lain seperti dolar atau sejenisnya. Selanjutnya, setelah kita mengganti delimiter, maka dari create hingga end ini menjadi satu perintah query. Setelah create procedure sampai end ini sudah selesai, maka kita dapat mengganti delimiternya kembali menjadi titik 2 koma agar SQL statement di dalam ini dapat bekerja ketika prosedur ini dipanggil. Lalu dalam create procedure kita memberikan nama prosedurnya, lalu di sini ada tipe dari parameternya, ada in untuk masukkan, out keluaran, in out masukkan dan keluaran, lalu di sini nama parameternya, lalu tipe data dari parameter tersebut. Nah, di sini adalah contoh soal dari kursor, yaitu membuat laporan penjualan dari tabel penjualan. Di kiri saya ini ada tabel penjualan, lalu di kanan saya ini ada tabel laporan penjualan. Jadi tabel laporan penjualan ini adalah hasil laporan dengan yaitu menghitung sum data dari ID barang, misalkan di tabel penjualan ID barang 1 ada 2 kali transaksi yaitu 10.000 dan 30.000. Maka di tabel laporan penjualan akan digabungkan di sum menjadi 40.000. Begitu juga ID barang selanjutnya. Baik, untuk dapat membuat contoh soal ini, yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel laporan penjualan. Kita hidupkan SAM, lalu MySQL-nya, lalu kita buka command prompt, lalu kita masuk ke direktorinya, yaitu SAM MySQL bin, lalu kita masuk dengan username root. Nah, sudah berhasil masuk. Di sini saya sudah membuat database namanya database toko dengan isi dari database-nya yang sudah saya buat, tabel barang, laporan penjualan, dan penjualan. Saya membuat ini agar untuk mempersingkat waktu saja. Saya akan perlihatkan pertama isi dari tabel barang, yaitu show select from barang. Oke, di sini adalah isi dari tabel barang, ada ID barangnya, nama, harga, dan kategori. Jadi isi dari tabel barang ini adalah origin key untuk
tabel penjualan, di mana harga masing-masing ini adalah harga per unitnya. Lalu saya akan menunjukkan tabel penjualan. Penjualan. Nah, di sini merupakan isi dari tabel penjualan yang isinya sama seperti contoh yang di sini. Lalu kita akan membuat suatu tabel yang akan digunakan nanti untuk menyimpan data yang dikirimkan dari store prosedur kursor. Di sini saya sudah membuat namanya tabel laporan penjualan. Saya akan perlihatkan isinya from laporan penjualan. Nah, isinya masih kosong, masih empty, masih kosong. Jadi di sini seperti saya katakan tadi digunakan untuk menampung data yang dikirimkan dari prosedur kursor. Setelah membuat tabel laporan penjualan, kita akan lanjut untuk membuat store prosedur hitung total harga. Oke, untuk membuat store prosedurnya seperti saya katakan tadi, pertama kita akan ganti nama delimiternya menjadi double slash ini. Sudah berhasil, lalu kita masukkan create prosedur. Nama prosedurnya saya membuat sum harga, lalu tipenya yaitu in, lalu namanya parameternya yaitu ID, lalu tipe datanya integer, lalu ada parameter luaran yang saya beri nama CT ini, lalu tipe datanya juga integer. Oke. Lalu isi dari prosedurnya setelah kita mulai, lalu set parameter luaran ini yaitu CT sama dengan yaitu select sum dari total harga from penjualan where ID barang sama dengan ID. Lalu kita dapat enter. Lalu N dari perintah delimiternya. Setelah itu kita ganti kembali nama delimiternya menjadi titik 2 seperti ini. Kita kembalikan seperti semula. Oke, sudah berhasil semuanya. Setelah kita membuat store prosedur hitung total harga, untuk menghitung total harga, kita dapat lanjut untuk pembuatan store prosedur kursornya. Kita ganti delimiternya dulu. Meter, lalu kita create nama prosedurnya, prosedur kursor 1, lalu dengan parameternya kita buat kosongkan saja karena tidak dipakai juga. Lalu mulai untuk isi dari prosedurnya, pertama kita akan mendeklarasikan sebuah variabel sementara yang akan dikirimkan nanti satu-satu ke tabel laporan penjualan. Yang akan dikirimkan pertama yaitu variabel ID sini dengan tipe data integer, lalu nama, tipe datanya varchar 30, lalu setelah nama kita buat variabel done dengan tipe integer 0, dengan defaultnya itu 0, tipe datanya integer. Jadi dan ini digunakan nanti untuk menghentikan iterasi menggunakan while. Selanjutnya kita buat
kursornya di sini saya buat namanya yaitu prod record. Nah, selanjutnya kita buat kursor for select ID barang, lalu nama, from barang, order by ID barang. Jadi dia akan menyelect ID barang, nama dari tabel barang. Lalu setelah itu kita buat untuk menghentikan kursornya iterasi declare continue handler for SQL state. Di sini untuk jadi SQL state 02000 ini artinya adalah baris paling akhir. Jadi end of file, lalu set, dan ketika sudah mencapai baris akhir kita set dan-nya sama dengan 1. Lalu kita open prod record. Setelah itu kita run get laporan penjualan. Jadi ketika misalnya masih ada data di laporan penjualan, maka kita hapus dulu semua datanya. Lalu while not done, do. Nah, ketika masih done ini masih defaultnya 0, maka akan terus melakukan iterasi. Iterasi yang pertama kita akan fetch prod record into IDC dan nama C. Jadi prod record ini kan menyelect ID barang dan nama dari tabel barang. Kita akan masukkan ke variabel sementara yang tadi sudah kita buat, yaitu edisi dan nama C ini. Sesudah kita masukkan, kita fetch ke IDC dan nama C ini, lalu kita call sum harga, yaitu store prosedur yang kita buat untuk menghitung total harga itu dengan parameternya yaitu IDC, parameternya adalah ID ini, dan akan dihitung outputnya dan disimpan ke variabel @a ini, variabel global. Lalu if @a is null, then set @a sama dengan 0. Nah, jadi ketika @a ini jika disum tidak ada harganya atau 0, maka set @a-nya itu sama dengan 0. Lalu kita hentikan and if dari set @a sama dengan 0 ini. Lalu, nah di sini ketika if not done, then ketika iterasinya ini belum selesai, kita akan menginsertkan satu per satu dari kursor ini ke tabel yang tadi kita buat, itu tabel laporan penjualan. Jadi kita if not done, then insert into laporan penjualan, values-nya yaitu yang kita masukkan IDC dan nama C-nya ini sudah saya katakan tadi itu variabel sementara, dan @a yaitu adalah hasil dari pemanggilan prosedur sum harga ini.
Lalu kita dapatkan and if dari blok ini. Lalu kita hentikan perulangan semua ini. And while. Lalu kita tutup kursornya. Lalu kita selesaikan atau deklarasikan untuk selesai semua stop prosedur ini dengan memasukkan delimiternya n. Oke, query sudah berhasil. Lalu kita akan ganti delimiter menjadi semula yaitu titik 2 koma. Oke, sudah berhasil juga. Sekarang kita akan uji coba. Kita masukkan call kursor 1. Oke, query sudah berhasil. Sekarang saya akan tunjukkan yang dari awalnya tabel laporan penjualan kosong akan berisi hasil dari kursor yang kita buat. Select semua from laporan penjualan. Nah, hasilnya sudah ditampilkan sama seperti tadi di PowerPoint tadi. Saya akan tunjukkan tabel dari tabel penjualan. Oke, nah hasilnya sama seperti contoh kursor ini. Jadi ID barang 1 kita hitung berdasarkan ID barang menggunakan short prosedur sum harga tadi. Setelah kita hitung berdasarkan ID barang 1 ini, kita akan fetch dia masuk ke tabel laporan penjualan menggunakan kursor. Lalu lanjutkan untuk menghitung ID barang kedua menggunakan prosedur sum harga itu, dimasukkan lagi di store prosedur kursornya total harga ini. Baik, sekian untuk video kursor. Semoga dapat membantu kalian yang ingin belajar menguasai kursor. Sekian dan terima kasih.